Semua cara sudah dilakukan. Minta Harun Masiku serahkan diri. KPK menyerah. Donald Sihombing, pemilik perusahaan konstruksi, ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ada provinsi yang tak setorkan data pengelolaan lingkungan, padahal wilayah itu dikepung tambang. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kita awali program Delik dari kasus Harun Masiku. Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menangkap Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang masuk dalam pencarian orang setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum pada 2019. Semua cara sudah dilakukan, namun belum ada hasilnya. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerga Kementerian ISDM mengungkapkan bahwa warga negara asing Cina diam-diam melakukan kegiatan pertambangan biji emas tanpa izin di lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat kegiatan tambang ilegal tersebut, Indonesia mengalami kerugian dari hilangnya cadangan emas dan perak hingga ratusan kilogram. Hingga kini sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut telah ditetapkan, termasuk WNA Cina. Sebelumnya Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Sunindya Suryo Herdadi, menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh WNA Cina berinisial YH beserta komplotannya dengan membuat lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. Dirjen Minerba kini sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut, sehingga pihaknya belum bisa membeberkan berapa banyak konsentrat yang sudah dilakukan oleh YH dan kelompokannya yang sudah dijadikan tersangka. Temuan sementara lubang tambang ilegal itu terletak pada WIUP yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024 hingga 2026. Sunindya mengungkapkan kronologi dan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindya mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin. Adapun ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat ketok atau labeling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik. Sunindya mengklaim bahwa saat ini penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai pembukaan oleh Pak Karoklik, kami di Dirjen Minerba ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum yang lokusnya berada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Bisa lanjut. Sesuai dengan tugas dari atau lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di Dirjen Minerba, dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian Undang-Undang nomor 8
tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2 dan juga Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1 dan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba, ya, yang didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri, kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam, ya, atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi. Sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu pengambilan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan konglomerat Donald Sihombing terkait dugaan kasus markup harga tanah seluas 12,4 hektar di Rorotan, Jakarta Utara yang terjadi pada tahun 2019. Donald Sihombing yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia ditahan setelah diduga terlibat dalam penggelembungan harga tanah yang dibeli oleh Perumda Pembangunan Saranajaya dari perusahaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Donald Sihombing atau DNS, pemilik perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada atau PT TEP. Lembaga anti rasuah itu membeberkan bahwa PT TEP merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada Perumda Pembangunan Saranajaya yang salah satu usahanya membeli tanah di Jakarta untuk dijadikan sebagai bank tanah atau land bank. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai 7 Oktober 2024. Mengutip daftar yang dirilis Forbes pada Selasa 5 Maret 2019, Donald Sihombing tercatat memiliki kekayaan sebesar 1,4 miliar US dollar atau sekitar 19,6 triliun rupiah atau 14.000 per US dollar kurs. Kekayaan itu menempatkannya sebagai orang terkaya ke-14 di Indonesia atau di dunia, ada di urutan 1605. Sumber kekayaan Donald berasal dari perusahaan konstruksi yang didirikannya pada 1996, yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk. Emiten dengan kode TOPS ini memiliki portofolio sejumlah proyek terkemuka. Selain Donald, KPK juga menahan tersangka lain yakni Yurisi Pinontoan atau YCP selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, lalu Indra S.R. Haris atau ISA, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Saranajaya, Saud Irianto Raja Guguk selaku Komisaris PT TEP, dan Eko Wardoro atau EW sebagai Direktur Keuangan PT TEP. Berdasarkan keterangan KPK, bahwa kasus ini berawal saat PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE pada Februari 2019. Tanah ini memiliki luas 11,72 hektar seharga Rp950.000 per meter persegi yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE ke PT TEP dengan nilai transaksi total Rp117 miliar. Kemudian PT TEP melayangkan surat kerjasama pengelolaan lahan ini dengan harga penawaran Rp3,2 juta per meter persegi menggunakan skema kerjasama operasional atau KSO pengelolaan tanah bersama PT TEP dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Tawaran itu lantas direspon oleh tersangka Yori yang saat itu menjabat sebagai Dirut Perumda Jaya.
Secara ringkas, kerjasama pengelolaan lahan itu terjadi. Namun kerjasama itu dilakukan tanpa melakukan kajian yang sesuai aturan. KPK menyebut ada kong kali kong hingga pemberian sejumlah uang yang diterima tersangka Yori dari tersangka di lingkup PT TEP. Tersangka Yori diduga menerima imbalan mata uang asing untuk pengurusan pengadaan lahan tersebut. Penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan lahan Jalan Rorotan Marunda 11,7 hektar yang dilakukan YCP tersebut diduga dipengaruhi dan terkait adanya penerimaan fasilitas dari PT TEP. YCP diduga menerima falas dalam denominasi SGD sejumlah 3 miliar rupiah dari PT TEP. Asep mengatakan penggandaan lahan di rorotan itu justru mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah. Terdapat kerugian negara atau daerah setidaknya sebesar 223 miliar 852.761.192 rupiah yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Saranajaya pada tahun 2019 hingga 2021. Terkait pengadaan tanah di Rorotan, DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan 2020. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahadi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jubir, Mas Testa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan yang saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Rorotan, yaitu di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh Perumda Pembangunan Saranajaya tahun 2019-2020. Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan 5 orang tersangka, yaitu 1. YCP, Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Yang kedua, ISA, Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Saranajaya. Yang ketiga, DNS, Direktur Utama PT TEP. Yang keempat, SIR, Komisaris PT TEP. Dan yang kelima, EKW, Direktur Keuangan PT TEP. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Adapun uraian perkara sebagai berikut, bahwa Saudara YCP selaku Direktur Utama PPSJ atau Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya yang menjabat sejak tahun 2016, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, YCP kembali diangkat sebagai Dirut untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Bahwa PPSJ adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti, ya, tanah dan bangunan, yang salah satu kegiatannya adalah mencari dan membeli tanah di wilayah Jakarta untuk dijadikan unit bisnis atau dijadikan bank tanah atau land bank. Bahwa salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada PPSJ adalah PT TEP yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan,
high-rise building, antara lain seperti pembangunan apartemen, mal, dan kantor-kantor, serta kegiatan penjualan tanah. Bahwa PT TEP dimiliki oleh saudara DNS yang merangkap juga sebagai direktur utama. Sedangkan untuk direktur independen atau keuangan dijabat oleh saudara EKW, dan terdapat juga komisaris yang dijabat oleh saudara SIR. Sekitar bulan Februari 2019, PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT NKRE di Rorotan. Ya, jadi pemilik pertamanya itu adalah PT NKRE di Rorotan. Nah, luas wilayahnya atau luas tanahnya yang 6 bidang tersebut adalah 11,7 hektar dengan harga 950.000 per meter persegi. Ya, yang rekan-rekan ingat-ingat. Yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT TEP dengan nilai transaksi totalnya 117 miliar. Jadi PT TEP itu atau PT NKRE itu memiliki utang kepada PT TEP. Nah, nanti dari penjualan tanahnya itu yang dimiliki oleh PT NKRE itu akan salah satunya digunakan untuk pembayaran utangnya. Kemudian tanggal 18 Februari 2019, PT TEP mengirimkan surat tentang kerjasama pengelolaan lahan seluas 11,7 hektar yang berlokasi di Rorotan, Marunda, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dengan harga penawaran 3,2 juta per meter persegi. Ini menggunakan skema KSO, ya ini dengan PT PPSJ, ya dengan perusahaan daerah tadi. Nah, tadi awalnya harganya kan 950.000. Nah, ini di KSO kan PT TEP mana penawarannya 3,2 juta. Jadi sudah kelihatan ada peningkatan nilainya. Kemudian direspon oleh saudara YCP selaku Direktur Utama PPSJ dengan mengirimkan surat ke peminatan atas penawaran tersebut. Jadi PPSJ itu berminat gitu ya atas tawaran PT TEP. Kemudian tanggal 1 Maret 2019 dilakukan rapat negosiasi harga antara TEP dengan PPSJ atas tanah yang dihadiri oleh YCP dan DNS. Jadi masing-masing direktur utama itu hadir dari PPSJ maupun dari TEP. Yang keduanya menyepakati bahwa besaran harga tanah yang akan dilakukan KSO untuk kerjasama operasional adalah 3 juta. Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan data lingkungan masih bermasalah. Parahnya, ada provinsi yang tak setorkan data pengelolaan lingkungan, padahal wilayah itu dikepung oleh perusahaan tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM membeberkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi yang belum menyetorkan data pengelolaan lingkungan kepada pemerintah pusat. Hal itu berkenaan dengan kewajiban penempatan jaminan reklamasi lahan bukaan tambang oleh perusahaan tambang kepada pemerintah. Jaminan reklamasi sendiri diwajibkan kepada para perusahaan tambang di Indonesia yang melakukan pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk menempatkan jaminan reklamasi agar perusahaan melakukan kegiatan reklamasi lahan dan tidak meninggalkan lahan yang sudah ditambang begitu saja. Lantas, kenapa Bangka Belitung menjadi wilayah yang belum menyerahkan data lingkungan kepada pemerintah pusat? Koordinator Pelindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ISDM Horas Pasaribu mengungkapkan bahwa sejatinya di Indonesia terdapat dua era, yakni era sebelum diberlakukannya aturan perihal pertambangan mineral dan batubara atau Minerba yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan era setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Horas menjelaskan era sebelum UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan pemerintah pusat masih berlaku untuk izin usaha pertambangan atau IUP yang termasuk dalam kategori perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B, kontrak karya atau KK beserta perpanjangannya yakni izin usaha pertambangan khusus IUPK. Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan terhadap IUP, BUMN, dan IUP penanaman modal asing atau PMA. Sedangkan untuk kategori IUP penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang di dalamnya terdapat hingga 3.000 IUP merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau Pemprov.
Dia menyebutkan IUP yang kewenangannya berada di pemerintah pusat sudah dipastikan untuk menyetorkan data lingkungan untuk melakukan kegiatan operasi produksi, bukan lahan, hingga menempatkan jaminan reklamasi. Lebih lanjut, Toras menyebutkan pada era setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku, seluruh kewenangan atas IUP yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemprov berpindah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan begitu, beberapa provinsi belum siap untuk menyetorkan data lingkungan tersebut kepada pemerintah pusat. Sejak Undang-Undang 3 2020 ditetapkan di Juni 2020, penggalian data seharusnya otomatis. Tapi rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data. Salah satu provinsi yang belum siap untuk menyetorkan data lingkungan ke pemerintah pusat Beber Horas adalah Provinsi Bangka Belitung. Dengan begitu, Horas mengatakan saat ini pihaknya tengah mendata perusahaan mana saja yang belum menyetorkan data lingkungan untuk menempatkan jaminan reklamasi perusahaan. Seperti diketahui, Bangka Belitung terkenal dengan daerah kaya akan harta karun, salah satu komoditas mineral strategis yakni timah. Berdasarkan data buklet timah pada 2020 yang diterbitkan Kementerian ISDM, cadangan logam timah sebagian besar terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebesar 91%. Bangka Belitung pada 2020 tercatat menyimpan sumber daya biji timah 9,97 miliar ton dan sumber daya logam timah 2,56 juta ton. Sementara dari sisi cadangan biji timah di Bangka Belitung mencapai 2,1 miliar ton dan cadangan lubang timah 2,4 juta ton.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.